Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Welcome again Sobat Catur yang baik hati. Iya Sobat Catur, jadi seperti inilah problemnya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di G1, kemudian gajah di G4, lalu benteng di G5, dan kuda berada di H6, ditambah dengan satu kuda lagi berada di F7. Sementara untuk posisi raja hitam terlihat berada di G3. Dan kalau kita perhatikan, raja hitam ini apabila putih melangkah duluan, dia punya dua pelarian, yaitu ke H4 ataupun bisa juga ke petak F4, tergantung langkah pertama putih. Baik Sobat Catur, sekarang pikirkan baik-baik dengan teliti, dengan cermat, lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Ingat ya, kalau Anda melihat langsung kunci jawabannya di akhir video, berarti Anda kalah dan tidak mau mikir. Tapi itu terserah Anda ya. Cuma kalau Anda ya ingin menjajal kemampuan sendiri dan penasaran dengan problem catur ini, ya diusahakan untuk memecahkannya sendiri. Anda akan terpuaskan apabila menemukannya. Oke, sekarang silahkan pikirkan. Iya, waktunya sudah selesai. Bagaimana? Apakah Anda sudah bisa mendapatkan kunci jawabannya atau belum? Ya, terserah ya. Kemampuan catur Anda itu yang akan menentukan. Baik Sobat Catur, setelah ini seperti biasa saya akan menganalisanya dulu untuk beberapa saat ya. Ya, tujuannya hanya untuk memberikan gambaran ya, atau tanda-tanda apa kunci jawabannya. Oke, di analisa pertama kita coba dengan benteng turun satu langkah ya, untuk mencegat supaya raja tidak turun lebih jauh kaburnya ya, ke bawah, ke samping kiri maksudnya. Nah, tentunya hanya satu jalan buat raja hitam untuk lari ya, untuk menghindar, yaitu ke H4. Di langkah kedua putih, hati-hati jangan sampai menjalankan raja putih ke depan. Ya, ini akan terjadi draw. Kalau draw, hitam menang kalau dalam istilah problem catur. Kemudian di langkah kedua putih kita coba benteng ke belakang gajah ya, sekaligus mendekeng dan melindungi gajah. Raja hitam pastinya akan balik lagi ya ke petak asal yaitu G3 dan malah mengancam benteng. Ini tidak ada potensi ya. Oke, walaupun misalnya benteng ya kita balikin lagi, misalnya skak ke H4, ke H5 maksudnya, ini raja juga akan lolos ya, balik lagi ke tempat asal ke G3. Ini juga gagal ya. Oke, kita lanjut ke analisa yang kedua. Bagaimana kalau di langkah pertama kita coba dengan kuda H6, skak ke F5. Satu-satunya jalan buat raja hitam hanya turun ke F4. Di sini putih pun akan kebingungan ya, karena raja hitam ini akan lebih leluasa, malah lolos lebih jauh dan hilang kesempatan untuk 3 langkah mat buat putih. Tidak menyimpan harapan, kita balik lagi. Bagaimana kalau kuda F7 mencobanya? Ini juga saya rasa tidak ada potensi ya, tidak ada harapan juga. Karena raja hitam juga akan turun ke F4 dan mencari jalan yang lebih bebas untuk kabur. Bagaimana kalau langkah pertamanya kita mulai dengan gajah G4, turun ke E2. Nah, ini tetap raja akan turun, akan mencari ke sayap kiri jalannya. Bila dicoba skak oleh benteng di langkah kedua, malah jauh ya, larinya jauh, tidak ada harapan. Baik, kita kembali karena gagal ini juga. Oke, kita lanjut di analisa ketiga. Bagaimana sekarang kalau raja
raja saja ya yang akan bergerak. Coba kita lihat. Nah, kalau raja putih yang bergerak membantu ya ikut serang, ini raja hitam bisa lari juga tetap ke F4. Nah sobat catur, kalau memang bukan kuncinya tetap ya kemanapun arahnya raja hitam tetap akan lolos. Nah gambaran ini mudah-mudahan bisa menjadi atau memberikan info ya. Oh ternyata ini nih kuncinya, seperti itu ya. Oke sobat catur, saya rasa untuk analisanya seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadikan Anda lebih cepat untuk memecahkan problem ini. Oke, sekarang kita kembali ke posisi semula. Setelah analisa, seperti biasa kita akan bongkar dan kita akan lihat kunci jawabannya serta solusinya bagaimana dan seperti apa. Let's go. Ya sobat catur, jika Anda memilih benteng untuk kunci jawabannya di langkah pertama, maka itu adalah tepat ya. Namun arahnya kemana dulu? Kalau Anda memilih arahnya benteng ke D5, maka itu adalah tepat. Tapi jika kelebihan misalnya sampai ke A5, ke B5 atau ke C5, ini raja hitam akan jauh ya larinya dan lolos. Tetapi kalau kurang misalnya dari D, misalnya ke E5 atau ke F5, ini tadi sudah dicoba ya ke F5, ini raja akan membahayakan benteng putih raja hitam ini. Oke, sekarang mari kita lihat langkah selanjutnya. Setelah kuncinya adalah benteng ke D5, kemudian raja mencoba turun ke F4, maka di langkah kedua adalah benteng sekak. Dan apabila raja mendekati benteng misalnya ke E3, ini kuda yang menjadi eksekusi. Tadi sudah dikasih tahu ya oleh Kentakur, kuda Kentakur. Katanya kuda putih H6 harus menjadi eksekutor terakhir di langkah ketiga. Checkmate. Ya, jadi seperti itu ya kunci jawaban di solusi yang pertama. Sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Ini dia. Oke, jadi kuncinya adalah benteng ke D5. Kemudian sekarang tinggal raja hitam lari ke H4. Nah bagaimana kalau lari ke H4? Ini dia solusi. Walaupun raja hitam lari ke H4, tetap ya di langkah kedua adalah benteng turun satu langkah ke D4. Jadi seperti itu ya. Memaksa raja hitam lari ke petak asal yaitu G3. Dan eksekusi terakhir di langkah ketiga untuk putih sudah jelas ya. Apa? Yaitu kuda H6 lagi, langsung sekakmat. Iya, jadi seperti itu ya untuk solusi pertama dan kedua, semuanya jurusnya sama ya, walaupun raja hitam lari ke F4 ataupun ke H4. Demikian sobat catur, terima kasih atas waktunya. Di problem ini lumayan sulit sebenarnya, tapi nggak tahu buat Anda. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.